Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebagai seorang statistikawan, kita dituntut untuk dapat memahami data dengan baik. Selain itu, kita pun harus mampu menyajikan data dengan sederhana namun mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan dari perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu sampel dan populasi, menyebutkan cara pengumpulan data, dan menyebutkan cara penyajian data. Apa itu sampel? Apa itu populasi? Lihat pada gambar. Ya, populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda atau ukuran terkait dari hal yang menjadi perhatian atau objek yang diteliti. Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu dan ingin kita amati. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang diharapkan dapat mewakili populasi. Sebagai contoh, untuk mengetahui pendapat siswa SMA mengenai pelaksanaan UN, dilakukan wawancara terhadap beberapa siswa SMA dari beberapa sekolah. Nah, populasinya adalah seluruh siswa SMA. Sampelnya adalah beberapa siswa SMA dari beberapa sekolah diwawancarai. Paham ya? Selanjutnya, bagaimana cara mengumpulkan data? Ada 5 cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah dengan teknik observasi. Ya, observasi ini adalah pengamatan melibatkan semua indera, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa. Sebagai contoh dalam matematik, kita misalkan mau mengobservasi karakteristik siswa Cianjur, ya, dengan viral-viral Cianjur yang 7. Salah satunya ada Tanginas, Someah, dan Sauyunam. Nah, kita lihat di observasi pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, apakah pada saat observasi siswa belum terlihat, atau mulai terlihat, atau mulai berkembang, atau membudidaya sesuai dengan indikator. Atau yang sederhananya, siswa berdoa, misalkan pada saat observasi kita lihat siswa berdoa tidak, ya atau tidak, juga itu juga termasuk salah satu observasi. Nah, selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dikategorikan bisa jadi 2 ya, ada yang tidak struktur, ada yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur itu kurang persiapan ya, pertanyaannya itu diajukan menggali yang dari para sumber. Sifat pertanyaannya spontan biasanya. Kalau terstruktur, pertanyaan sudah disiapkan. Nah, sebagai contoh ini ya, ada pertanyaan untuk mengetahui viral Cianjur dari narasumbernya guru. Misalnya, nilai campak apa yang kamu ketahui? Maos, mamaos. Nah, ini terstruktur. Adapun jenis wawancara, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung bisa face to face ya, langsung menemui, lalu kita melakukan wawancara. Ada yang tidak langsung, misalnya dengan telepon atau internet, seperti itu. Yang selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner di sini kuesioner atau daftar pertanyaan ya yang tertulis diajukan kepada responden. Nah, jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara jelas atau pasti informasi yang dibutuhkan, bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut. Misalnya nih di sini sudah ada pilihan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pertanyaannya, contohnya saya tegang dan gugup selama pembelajaran matematika berlangsung. Nah, biasanya siswa jawab setuju atau tidak setuju atau tinggal contreng. Ini adalah salah satu contoh kuesioner. Kalau dalam pendidikan pembelajaran matematika disebutnya angket skala sikap. Nah, selanjutnya adalah pengukuran fisik yang keempat ya.
Jenis data yang dapat berupa data fisik, yaitu berupa objek atau benda fisik seperti tanah, bangunan, buku, kendaraan, dan lain-lain. Metode pengukuran fisik ini memetakan objek empirik, objek angka-angka dengan perubahan yang setara. Misalnya, pada tanah kita dapat mengumpulkan data fisik tanah dari ukuran panjang meter, lebar, jenis tanah, atau jenis berbatuannya sesuai dengan objek fisiknya ya. Lalu selanjutnya adalah percobaan laboratorium. Nah, percobaan laboratorium ini dilakukan perancangan percobaan di laboratorium. Laboratorium ini tidak berupa ruangan atau kegiatan biologis, kimia, fisika, kedokteran atau lainnya. Dapat pula berupa ruang yang memiliki pengendalian ketat untuk setiap faktornya. Sebagai contoh di sini, peneliti untuk mengetahui apakah pH mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dalam hal ini, pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu perlu pengendalian yang ketat bagi tanaman sebagai sampel. Pengendalian itu bisa berupa penggunaan laboratorium di mana sampel dikontrol secara ketat di ruangan dan hanya pH yang diberikan pada tanaman. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana cara bagaimana cara pengumpulan data, lalu kita bisa juga menyajikan pengumpulan data itu ya dengan cara tabel atau grafik ya. Tabel, ada beberapa jenis tabel ya. Ada yang satu arah. Nah, sebagai contoh tabel 1.5 ini ya. Ada tabel silang ya. Lebih dari satu arah. Ada tabel frekuensi. Nah, yang biasanya dipakai dalam matematik ini adalah tabel frekuensi. Tabel ringkasan yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek setiap kelas yang ada. Tujuannya ini biasanya untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada atau dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Langkah-langkah dalam tabel frekuensi yaitu yang pertama menentukan rank atau selisih data tertinggi dengan data terendah, menentukan banyaknya kelas yang kedua, yang ketiga banyaknya kelas baik antara 5 sampai 5 kelas. Pendekatannya cukup baik digunakan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya menyatakan banyak data. Yang keempat menentukan lebar interval. Lebar interval atau I itu dengan rumus maksimum dikurangi minimum dibagi K. K itu adalah banyak kelas. Menetapkan batas-batas kelas, menghitung banyak data yang termasuk dalam tiap kelas, menentukan titik tengah, menghitung frekuensi kumulatif dan relatifnya. Ya, ini lebih jauhnya seperti itu. Nah, sebagai contoh ada data usia responden dari 19 sampai 56. Di sini terdapat data ada 20. Yang pertama kita tentukan rank. Ternyata di sini data terbesar ada 56 dan yang terkecil adalah 19 sehingga ranknya adalah 37. Untuk menentukan banyak kelas 1 ditambah 3, log 20. Kita hitung log 20 menggunakan kalkulator silahkan. Log 20 dikali 3,3 ditambah 1 sehingga mendapatkan 5,293. Dibulatkan ke bawah karena 293 ya. Kalau 5,5 sekian berarti 6. Karena ini 5,293 maka dibulatkan 5. Lebar intervalnya yaitu 37 yang tadi rank dibagi dengan 5 banyaknya kelas sehingga 7,4 dibulatkan kembali menjadi 7. Batas kelasnya, nah kita lihat dari 19 yang terkecil 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Nah, itu lebar intervalnya ada 7 ya. Dibagi 5 sampai ke 58 sehingga dihasilkan tabel seperti ini ya. 19 sampai 26, 27 sampai 34, 35 sampai 42, 43 sampai 50, 51 sampai 58 sampai data terendah frekuensinya 20. Ini bisa dengan menghitung terus ya. Misalkan yang 19 sampai 26 ada berapa, dilihat di yang di sini ya. 19 contreng ke kelas pertama,
Terus selanjutnya 20 masuk ke kelas pertama juga, contohnya nanti dihitung ada berapa, bisa di situ ya, bisa seperti itu. Nah, yang kedua dalam penyajian data yaitu berupa grafik. Ada grafik garis seperti ini ya, grafik garis. Ada juga grafik peta, seperti peta ya. Ada grafik batang dari tabel frekuensi yang tadi dibuat ke batang. Ada juga grafik titik berupa titik usia misalnya di sini. Ada grafik lingkaran yang tadi tabel kita lihat, tabel frekuensi yang tadi dibuat lingkaran seperti ini. Ada juga OGIF ya, OGIF di sini beda dengan halnya yang garis ya. Ini. Nah, di sini kita ketahui untuk menggambar grafik kalau menggunakan teknologi sangat gampang sekali ya. Di Excel sudah ada, kita bisa menggambarnya secara langsung, kita buat ya dengan mengklik di Excel juga bisa, sangat mudah sekali di dalam menggambar grafik ataupun tabel dibantuin komputer. Kalau zaman dahulu itu manual ya, menggunakan penggaris ya, dihitung kira-kira berapa sentimeter. Nah, di sini manfaat tabel dan grafik menurut Aun-Nudin 2005 meringkas data ya, baik data kuantitatif maupun kuantitatif ya. Data kualitatif bisa berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, grafik lingkaran. Data kuantitatif bisa berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persentase distribusi frekuensi, diagram plot titik, distribusi kumulatif, dan OGIF. Dapat juga digunakan untuk melakukan eksplorasi data, membuat tabulasi silang, dan diagram sebarang data. Yang kelima, membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. Nah, di sini data yang tadi dalam penyajian data kita dapat dikelompokkan ya. Ada kuantitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu kita ingat pertemuan kemarin, yaitu berupa kategori-kategori, sedangkan kuantitatif berupa bilangan-bilangan. Nah, untuk dalam kategori tabelnya bisa distribusi frekuensi, relatif, persentase, frekuensi, dan tabulasi silang. Grafiknya hanya grafik batang dan lingkaran saja kalau berupa kategori. Sedangkan berupa bilangan, tabelnya itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan tabel ya. Ada juga salah satunya tambahannya ada diagram batang daun, ada tabulasi silang. Jadi yang tadi itu hanya sedikit contoh ya. Pada umumnya sangat banyak sekali. Grafik pun ada grafik plot titik, histogram, OGIF, diagram, dan lain-lain ya. Ini salah satunya. Nah, biasanya kuantitatif ini bisa menggunakan sebuah aplikasi dalam alam statistika ya. Nanti ada SPSS atau yang lainnya ya. Nah, selain dari Excel dan manual rumus seperti itu ya. Nah, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.